Tasya Aulia Komarullah dengan NIM 11820600102. Struktur dan fungsi lipid. Lipid adalah segolongan senyawa yang relatif tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Nah, macam lipid ini ada triacylgliserol, kolesterol, fosfolipid, dan steroid. Nah, fungsi lipid yaitu sumber energi, cadangan penghasil energi, hormon, pelarut beberapa vitamin, isolator panas, pelindung organ penting, ciri kelamin sekunder, dan bahan penyusun. Nah, lipid ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Terus selanjutnya struktur lipid. Berdasarkan struktur kimia, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Terus yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Nah, lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida. Pada gambar di samping, R1, R2, R3 yaitu rantai hidrokarbon dengan jumlah atom dari 3 sampai 23. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1, R2, R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 disebut campuran. Nah, penamaan dari lemak dan minyak sesuai asam lemak pembentuknya. Contohnya tristearin, tristearat, trifaltimin, dan trifalmiat. Selanjutnya, perbedaan lemak dan minyak. Misalnya dari asal, kalau lemak hewan, kalau minyak tumbuhan. Terus asam lemak tak jenuh, minyak tak jenuh, dan seterusnya. Selanjutnya, aturan penamaan pada lemak. Pertama, nama pada lemak diawali kata gliserol atau gliseril. Nah, kedua, nama pada lemak diakhiri dengan nama asam lemak yang menyusun lemak tersebut. Selanjutnya ada pencernaan lipid. Yang pertama itu ada mulut dan lambung. Nah, pada proses ini belum terjadi proses pencernaan lemak yang signifikan pada mulut dan lambung. Namun, enzim liposolingual yang dihasilkan pada kelenjar ludah bawah lidah memasuki lambung yang meminimalkan ukuran lemak. Nah, dalam esofagus, lemak pun hanya selintas melewatinya saja. Terus yang kedua itu usus halus. Nah, pencernaan lemak yang utama terjadi di usus halus. Perlu proses emulsifikasi lemak. Jadi, proses emulsifikasi ini diawali memasuki usus halus. Polisipoptinin kemudian memberi kode pada kantung empedu untuk menghasilkan cairan empedu agar selanjutnya lemak dapat dicerna dan diabsorpsi. Selanjutnya yaitu metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada fungsi lemak. Yang pertama sebagai cadangan energi dalam tubuh. Terus yang kedua untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh. Proses metabolisme lemak. Nah, dalam bentuk trigliserida lemak disintesis menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Selanjutnya, asam lemak dan gliserol membutuhkan glukosa untuk memasuki siklus Krebs. Dengan memasuki siklus ini, asam lemak dan gliserol akan menjadi energi. Proses metabolisme lemak dalam tubuh kita misalnya memakan keju. Nah, makanan itu akan dihancurkan oleh garam empedu yang akan membentuk molekul lemak dan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya sebagian besar akan disimpan dalam jaringan adiposa. Nah, sisanya diekspresikan melalui ginjal dan paru-paru. Lemak baik adalah lemak tak jenuh yang bisa menurunkan kolesterol jahat dan bisa menurunkan risiko seperti jantung dan pembuluh darah. Saya akan membahas tentang sintesis asam lemak yang berasal dari asetil-CoA atau koenzim asetil yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim-enzim yang terdapat pada sitoplasma. Nah, sedangkan enzim pemecah asam lemak terdapat pada mitokondria. Reaksi awal adalah karboksilasi asetil koenzim A menjadi malonyl koenzim A. Nah, reaksi-reaksi ini melibatkan HCO3 dan energi dari ATP. Tahap-tahap sintesis asam lemak, jalan yang tampak untuk mensintesis asam lemak berbeda sekali dari jalan oksidasinya. Nah, senyawa yang digunakan untuk menambah panjang rantai asam lemak adalah malonyl koenzim asetil yang disintesis dari asetil koenzim asetil. Pada hewan, tingkat tinggi sintesis asam lemak terutama terjadi dalam hati, jaringan adipose, dan dalam kelenjar susu. Di tingkat sel, pembentukan asam lemak ini berlangsung dalam sitosol. Nah, sebaliknya, pada oksidasi asam lemak terjadi pada mitokondria.
1. Pengangkutan asetil koenzim asetil ke dalam sitoplasma asetil yang terdapat dalam mitokondria berasal dari 3 sumber, yaitu dekarboksilasi asam piruvat, degradasi asam amino, dan beta oksidasi asam lemak. Nah, pengubahan asetil koenzim asetil menjadi malonyl koenzim asetil. Satuan yang memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah malonyl koenzim asetil. Nah, pembentukan senyawa ini dikatalis oleh enzim asetil koenzim asetil karboksilase yang membutuhkan biotin, CO2, dan ATP. Terus yang ketiga, transfer gugus asil ke kompleks enzim senyawa yang bertindak sebagai pemula rantai asam lemak adalah asetil koenzim asetil. Nah, senyawa aktif yang beratom C sebanyak 2 buah ini dikait oleh ACP yang selanjutnya ditempelkan ke enzim beta ketuasil ACP sintas. Terus, tahap yang keempat ada gugus malonyl terikat pada ACP malonyl koenzim asetil yang dibentuk melalui reaksi karboksilasi asetil koenzim asetil. Nah, jadi selanjutnya itu dikait oleh ACP malonyl dengan bantuan ACP malonyl transferase. Terus tahap yang kelima yaitu ada reaksi kondensasi. Jadi setelah kedua gugus yang akan bereaksi, yaitu asetil dan malonyl gugusnya berada pada kompleks enzim, maka terjadilah reaksi kondensasi. Terus tahap yang keenam, reaksi reduksi pertama asetoasetil yang masih terikat erat pada kait fosfovantetein direduksi menjadi beta hidroksibutyril. Terus yang ketujuh ada dehidrasi senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi di atas. Dehidrasi pada tahap ini, senyawa yang terbentuk tidak jenuh pada atom, ikatan gandanya adalah trans dan dinamakan asil tak jenuh.